Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Aku sedang flu saat ini dan suaraku sengau. Jadi kalau misalnya kamu nggak nyaman, mohon maaf banget. Aku usahakan buat senyaman mungkin kamu di sini. So, semoga kamu maklum ya, aku lagi flu. So di sini kita udah masuk ke general reading untuk bulan Maret, dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Virgo. Jadi Virgo, seperti biasa general reading di New Tarot Channel ini kita akan mulai dari sesi pertama dulu nih. Jadi di sesi pertama ini kita akan mulai dari Fairy Tarot Cards, oke? Jadi di sesi pertama ini kalau misalnya kamu punya satu pertanyaan khusus yang berkaitan dengan situasi asmara, karir, atau finansial kamu, bisa manfaatin sesi ini untuk menemukan jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi. Oke, jadi ini random aja. Ada pertanyaan di sini, kamu coba lihat aja di sini jawaban atau sarannya. Mungkin kamu nggak perlu personal reading. Atau kalau misalnya nggak cocok, ini mungkin bukan untuk kamu jawaban atau sarannya. Oke, so kita langsung aja di sini Virgo ke readingan kamu. So here we go. Mungkin kamu pengen pause video ini untuk menemukan jawaban atau bukan jawaban, menemukan pertanyaannya atau meditasi untuk menyelaraskan dengan jawabannya nanti. Oke, here we go. Virgo, let me answer please. Virgo. Oke. So Virgo, ini adalah kartu jawaban atau saran dari pertanyaan kamu. Tapi kita nggak bakal buka sekarang. Kita akan buka nanti di akhir video. Jadi sekarang kita simpan dulu kartunya. Oke. Dan lanjut ke general reading kamu di bulan Maret. Saat ini aku menggunakan kartu Rider Waite Borderless, dan aku akan menggunakan tebaran Celtic Cross Spread ya, biar nggak bosan juga. Let's see Virgo general reading bulan Maret tahun 2021. Virgo. Virgo. Oke. Kartu pertama buat Virgo di bulan Maret. Your energy. The Hermit card. Wow, what's going on? What's happening? Kenapa? Kita lanjut dulu Six of Pentacles. Wow, I think this is about aku ngerasa di sini kayak relationship matter. Kita lanjut dulu Ten of Cups in the past position. Kita lanjut Four of Pentacles. Nine of Pentacles. Kemudian Page of Swords. Ten of Swords. Nine of Cups. Knight of Pentacles. Oh, the Empress. Kenapa nih? Oke, let's talk about your reading today. Kemudian ada kartu The World di the bottom of the deck. Oke, aku ngerasa ini lebih condong ke asmara, tapi aku akan coba ekstrak sebanyak-banyaknya di sini pesan yang bisa kita ekstrak dari sini. Bisa di soal karir atau finansial. Tapi ini lebih ke asmara sih menurutku. Kayak aku ngerasa di sini. Sorry guys, aku ngerasa di sini kamu kayak udah menemukan sosok yang benar-benar kamu ingin sama dia. Ten of Cups. Kamu ngerasa kayak dia adalah soulmate-nya kamu. Dia bikin kamu happy. Dia benar-benar bikin kamu ngerasa kayak whole gitu loh. Kayak merasa utuh sama dia itu loh. Oke. Dan aku ngerasa kalian menghabiskan waktu bersama dengan begitu menyenangkan gitu loh. Kayak just really enjoy the chemistry. Benar-benar kayak ketika bersama tuh udah yang kayak happy couple banget gitu loh. Orang-orang pada iri. Mungkin kalian juga sering PDA nih, public display of affection, tapi bukan intentionally, bukan dengan sengaja kalian itu menunjukkan hal itu, tapi memang karena chemistry-nya aja yang kuat. Jadi ya nggak peduli kalian depan orang gitu mesranya atau gimana, karena memang
intensitas koneksi kamu dan dia itu kuat banget. Ten of Cups itu adalah emotional contentment gitu loh. Intinya di sini kamu udah ketemu lah sama sosok yang benar-benar kamu inginkan, yang kamu cari selama ini. Masalahnya adalah mungkin ya ada sebagian dari kamu di sini yang terganjal di isu independence. Oke. Kayak seseorang di sini ngerasa kayak kalau misalnya gue terus mengikuti alur hubungan ini, terus ngikat orang ini dalam sebuah komitmen, apakah kemerdekaan gue akan terenggut dari gue gitu loh. Nine of Pentacles, kemudian juga ada kartu Page of Swords. Jadi kamu di sini masih kayak ragu di sini mengikat siapapun orang ini dalam sebuah komitmen, ya. Dan aku ngerasa di sini kayak pasangan kamu mungkin udah yang bener-bener ngerasa kamu bakal ngasih komitmen ke dia. Jadi kayak dia ngerasa dapat angin kamu bakal komit sama dia gitulah pada intinya. Dan kamu di sini mungkin juga ngerasa bersalah. Apa sih yang harus gue lakuin di dinamika ini gitu loh? Karena gue pada dasarnya belum siap untuk komit, untuk sesuatu yang committed. Tapi gue juga nggak mau kehilangan dia. Four of Pentacles. Aku ngerasa di sini kamu benar-benar dilematis banget. Ada di Empress di sini. Kamu benar-benar pengen orang ini. Siapapun orang ini. Ada di Empress di sini. Tidak tergantung gender, bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Tapi this is your divine partner. Okay, your divine partner, divine masculine or divine feminine. Dan di hopes and fears kamu ada kartu Knight of Pentacles. Kamu ngerasa kayak kamu sepertinya belum siap untuk sesuatu yang solid, sesuatu yang bersifat gimana ya, kayak hal-hal yang terstruktur tuh kamu belum siap untuk itu. Oke. Kamu masih ingin enjoy hubungan ini. Entah di sini kamu ngerasa pasangan kamu mendesak kamu untuk memberikan komitmen ke dia, atau kamu ngerasa kayak terdorong ya memberikan komitmen ke dia, tapi pada dasarnya kamu belum siap untuk itu. Mungkin salah satu faktor kenapa kamu belum siap ngasih komitmen ke orang ini mungkin karena faktor finansial. Oke, Six of Pentacles di challenge readingan kamu ini. Aku ngerasa kayak mungkin kamu ngerasa belum cukup stabil untuk menikah sama orang ini. Kalau misalnya tujuan kamu adalah menikah dengan orang ini, oke, atau bersama dengan orang ini. Ada kartu Ten of Swords di sini sebagai saran. Menarik sih. Kalau misalnya aku ngeliat Ten of Swords itu, biasanya aku bakal ngasih saran ke klien aku untuk akhiri aja lah hubungan ini. Ini bukan sesuatu yang worth the effort. Tapi ketika aku ngeliat kartu di Empress, aku nggak bisa ngasih saran, oh akhiri aja lah hubungan ini bukan worth the effort. Aku malah ngeliat ini hubungan yang worth the effort. Kenapa? Karena kamu sayang sama orang ini, kalian ada chemistry yang begitu baik. Ten of Cups dan di Empress, kamu ngerasa kayak this is the one gitu loh. This is the one for me, and gue bakal pursue orang ini. Ada terbersit di hati kamu untuk orang ini gitu loh. Mungkin Ten of Swords ini lebih ke kamu harus menghilangkan keraguan-raguan kamu, berhenti bersikap meragukan diri sendiri, karena pada dasarnya kita bisa kok menggapai tujuan dan keinginan kita gitu loh. Terlebih kalau misalnya kamu udah termotivasi untuk mencapai apa yang kamu inginkan ini. Oke? Aku ngeliat kamu di sini bisa mengejar apapun ini. Bisa jadi ini pasangan kamu yang kamu pengen nikah sama dia, atau ini sebuah pekerjaan yang benar-benar bikin kamu happy, tapi ternyata perjuangannya benar-benar melelahkan gitu ya. Nine of Pentacles di hopes and fears. Kamu bisa berjuang. Coba jangan terlalu terjebak di mental energy Virgo, di Hermit dan Ten of Swords. Kamu terlalu terkungkung dengan the worst case scenario-nya. Hidup itu ya dijalani, bukan dipikir-pikirin. Kalau misalnya kamu pikirin terus ya mana bisa kamu move on, kamu pasti bakal stuck. Karena aku ngeliat di sini ada potensi kamu bakal stuck, bakal ngerasa buntu gitu loh. Oke, padahal kamu benar-benar punya energi untuk itu di Empress sebagai outcome-nya kamu. Kamu punya kok energi untuk mewujudkan apa ini yang kamu inginkan ini. Masalahnya adalah you doubt yourself. Kamu meragukan diri kamu sendiri gitu loh.
bisa nggak gue achieve ini, bisa nggak gue ini, bisa nggak gue ini. Kalau misalnya kamu, sekali lagi, kalau misalnya kamu terjebak di mental konflik yang seperti itu, proses kamu untuk mencapai ketujuan kamu itu akan semakin lama gitu loh. Oke. Jadi tergantung di kamu. Kalau misalnya kamu pengen ini, kamu pengen kejar ini, dan kamu ngerasa punya energi untuk itu, dan kamu siap, kejar dong. Gak perlu harus terburu-buru kayak energi Knight of Swords, tidak. Kamu bisa step by step. Gak perlu harus buru-buru mutusin orang ini, atau misalnya memutuskan pekerjaan ini, atau langsung down terus merasa gagal. Tidak. Kita pasti akan menemukan batu sandungan dalam hidup nih Virgo. Itu pasti terjadi, dan ketika kita mencapai target ini, kita pasti akan menemukan batu sandungan lagi. Jadi hidup itu semacam roda yang berputar. Kita pasti akan di bawah dan pasti akan di atas lagi. Jadi masalahnya adalah seberapa lama kita berada di bawah itu tergantung keyakinan kamu terhadap diri kamu sendiri, gitu loh. Kalau misalnya kamu di sini meragukan diri kamu sendiri, kemudian berlama-lama di mental energy ini, kamu akan semakin lama lagi menuju proses ke atasnya. Padahal kamu punya loh energi di Empress ini. You have what it takes to pursue what you want gitu loh Virgo. Kemudian juga ada kartu The World di sini. Aku ngerasa kayak you will close. Kamu kayak bakal memasuki sebuah fase baru yang aku ngerasa bakal lebih baik buat mental energinya kamu, buat mentalnya kamu. Oke. Kalau misalnya di sini kita berbicara mengenai situasi finansial, mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang lagi kesulitan finansial, yang literally ya, kamu mungkin lagi butuh duit. Aku ngerasa di sini ada orang-orang di sekeliling kamu yang bisa membantu kamu. Oke. Hanya saja berhenti berpura-pura bahwasanya kamu baik-baik saja. Gimana cara orang nolongin kamu kalau misalnya kamu di sini bersikap seolah-olah kamu baik-baik saja gitu loh. Gimana cara orang mau nolong? Ya kan? Dokter pasti akan periksa kita kalau misalnya kita ngaku sakit ke dia. Tapi gimana cara dokter periksa kita kalau misalnya kita nggak lapor ke dokter itu bahwasanya kita sakit gitu loh. Kita nggak bisa, dokter nggak punya authority untuk meriksa kamu kalau misalnya kamu nggak datang ke mereka. Tapi kalau misalnya kamu datang ke dokter terus kamu bilang sakit, dokter pasti bisa nolong. Begitu juga dengan situasi kamu ini. Kamu juga harus reaching out to others, kayak coba berbagi dengan orang lain apa yang sedang kamu alami saat ini. Keputusan macam apa yang ingin kamu buat dalam hidup. Mungkin kamu butuh perspektif orang lain. Oke. Aku ngelihatnya sih seperti itu ya Virgo ya. Kayak kamu kesulitan untuk berpikir jernih atau membuat keputusan yang besar di sini. This is major decision. Aku ngerasa, oke. Yang berkaitan dengan sesuatu yang benar-benar bikin kamu happy. Bisa jadi ini kayak bisnis yang kamu udah dari lama pengen banget kembangin bisnis ini, tapi kamu terkendala di modal. Misalnya kamu udah punya modal sekian tapi kurang sekian lagi, dan kamu benar-benar kayak aduh ini gagal nih, gue nggak bakal bisa nih wujudin bisnis itu. Ya kamu mungkin bisa minta bantuan dulu sama orang lain. Misalnya nggak ada namanya orang di atas dunia ini bisa berhasil tanpa bantuan orang lain guys. Oke? Nggak ada. Jadi nggak masalah sebenarnya kita meminta bantuan orang lain. It's totally okay. Oke? Tapi aku ngerasa kamu bakal baik-baik saja sih. Aku ngerasa kamu bisa handle situasi ini dengan baik. Dan sarannya di sini, coba jauh-jauh deh dari mental energi, dari berbagai pikiran-pikiran negatif itu. Atau kamu bakal lama stuck di situasi ini gitu loh, di pembuatan keputusan ini. Oke? So Virgo, itu adalah readingan kamu di bulan Maret. Kita akan buka kartu lagi nih dari Magical Messages from Fairies untuk additional message kamu di bulan Maret untuk readingan ini. Let's see. Virgo, additional message March 2021. Let's see. Autumn.
In the fall season, everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance. Oke. So ada kartu autumn di sini. Kata-kata yang paling menonjol dari kartu ini adalah everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance. Jadi apapun di sini yang kamu coba putuskan ya, aku ngelihat ini memang baik buat diri kamu. Kamu mencoba memutuskan sesuatu yang memang baik buat diri kamu. Kamu tahu bahwasanya kamu ingin ini, dan kamu tahu bahwasanya hal itu benar-benar bakal berdampak baik buat jangka panjang kamu gitu loh. Oke. Mungkin kamu di sini juga lagi panen ya, bisa jadi juga. Kayak setelah masa-masa struggle, aku nggak ngeliat struggle sih, lebih kayak proses mikir yang panjang, akhirnya kamu sampai pada reward yang kamu benar-benar layak dapatkan gitu loh. Aku ngerasanya seperti itu dari kehadiran kartu autumn ini buat kamu. Oke. So Virgo, ini adalah readingan kamu di bulan Maret. Kita lanjut ke kartu terakhir di sini, kartu jawaban atau saran kamu di awal tadi. Siap atau tidak, kita langsung buka kartunya di sini. Ada kartu Prince of Autumn. Dependable, protective, chivalrous, and humorous. I don't know apakah sudah benar aku pengucapannya. Cautious but wise action, meticulous attention to detail, kindness to others. Oke. 2 kali loh kamu muncul kartu Knight of Pentacles. Aku kayak ketika 2 kartu ini muncul berbarengan, satu di sini yang muncul jawaban dari kartu Prince of Autumn ini. Ya, kamu bisa ngelakuinnya. Ya, tentu aja, why not? Tapi harus step by step, jangan buru-buru. Segala sesuatu yang dikerjakan secara buru-buru, hasilnya juga bakal buru-buru juga. Buru-buru pergi, buru-buru minggat dari kamu gitu loh. Nggak ada hal yang instan itu bisa bertahan lama, guys. Oke, jadi harus strategis, harus step by step. Oke. Karena aku ngerasa kamu udah ngelakuin sesuatu yang benar buat diri kamu nih. Oke. Setidaknya ketika kita yakin bahwasanya kita udah ngerjain suatu hal yang benar dan bagus buat diri kita, artinya kamu udah in the right place gitu loh, on the right place. Jadi aku ngerasa kamu butuh suntikan semangat nih dari orang di sekitar kamu. Makanya aku bilang tadi, jangan ragu untuk minta pendapat orang lain atau bantuan orang lain. Oke? Aku juga ngerasa di sini salah satu jawaban yang muncul juga kayak aku ngerasa hubungan kamu dengan satu orang spesifik di sini bakal berjalan pelan banget ya. Bakal berjalan pelan banget. Itu sih yang muncul dari kartu ini. Terutama kalau misalnya kalian LDR, long distance relationship. Hayo. So Virgo, ini adalah readingan kamu di bulan Maret. Semoga kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, karena akan ada video baru nih. Dan tunggu aja di Nitera Channel. Oke? Bye.